Halo, assalamualaikum. Ketika Infinix bikin seri smartphone baru, awalnya respon saya B aja. Pertama, karena belum tahu bakal dirilis di harga berapa. Kedua, karena juga belum tahu bahwa Dimensity 8050 di tangan pawangnya itu bisa bikin main PUBG Mobile mentok di settingan smooth 90 fps. Gokil. Dan tahu nggak apa yang lebih gokil? Harganya itu tadi coy. Serius, perkiraan saya ini bakal beda dikit sama saudaranya yang pakai prosesor samaan. Taunya Infinix GT 10 Pro ini dibanderol seharga 3,5 juta rupiah aja. Gokil, asli gokil. Well, sebelum berharap terlalu banyak, karena pastinya brand jualan juga cari cuan, silakan catat beberapa hal berikut ini, karena ini adalah trade-off yang harus kamu terima untuk semua kegokilan ponsel pintar ini. Yang pertama, Infinix GT 10 Pro ini masih belum juga dibekali lensa ultrawide. Artinya, fokusnya masih ke performa mentok di harga yang elok dan kameranya yang penting-penting aja. Overall, performa kameranya ini cukup baik kok, nanti saya jelaskan. Dan kedua, always on display-nya pun masih absen. Artinya, cuma ada 10 detik saja, nggak bisa dijadwal ataupun terus menyala. Nah, gimana sekarang? Masih ngebet nggak dengan smartphone ini? Karena sebetulnya ada juga hal-hal menarik yang saya temukan setelah menggunakannya. Yang cukup fresh tentu saja XOS 4GT ya, yang asli minim banget sama bloatware. Sampai-sampai Palm Store milik XOS aja nggak ada. Jadi kita benar-benar kudu install semua aplikasi dari Play Store. Saya pun akhirnya harus unduh Antutu dari webnya langsung. Padahal kan biasanya ada di Palm Store tuh. Dan bicara soal Antutu, dengan skor 761 ribuan di saya ini, mungkin ini jadi HP 3 jutaan yang skor Antutunya paling tinggi. Khususnya buat produk yang beredar resmi di Indonesia ya. Plus jangan lupa penggunaan UFS 3.1 untuk storage 256GB-nya membuatnya sukses mencetak skor 60 ribuan di storage test. Alhasil, performanya jadi yang paling satset di antara semua produk di keluarga besarnya. Sepenilaian saya, Infinix GT 10 Pro ini juga bakal jadi smartphone entertainment yang paling menarik di kelasnya. Loudspeakernya stereo dengan output yang nyaring dan suaranya pun enjoyable. Bisa diandalkan saat ingin menyetel video di YouTube, nonton series, atau balik lagi buat main game. Layarnya juga cukup memanjakan mata termasuk dengan bezel atas dan bawahnya yang simetris dan tipis. Panel AMOLED ini punya kelebihan di urusan vibrancy, kontras, plus juga membuatnya bisa dipadankan dengan pemindai sidik jari di bawah layar. Performanya juga akurat dan juga sangat cepat ya. Nah kan, andai bisa always on display yang beneran, bakal komplit deh rasanya. Sayang ya. Lalu putarkan genggaman, maka kita akan disuguhi back cover dengan aksen mecha, robotik yang memang cocoknya untuk anak muda yang energik. Animasi LED monokrom dengan aksen 5 buah strip di dekat kameranya pun menegaskan hal ini. Meski tidak sampai dipenuhi animasi lighting di back covernya ini, namun kita bisa lihat layering yang Infinix berikan untuk menampilkan efek mekanikal di sisi belakangnya ini. Dan ini saya nilai keren, tidak norak, meski mungkin cukup terasa ramai untuk digunakan dalam suasana formal. Oh ya, di bawah sinar matahari atau UV, varian warna Mirage Silver ini juga bisa berubah warna ya, FYI aja. Tapi ya, overall saya suka karena supaya desain smartphone jadi beda lagi ya satu sama lain. Walau sama-sama punya frame kotak lurus, walau sama-sama sisi depannya full oleh layar dengan sedikit lubang untuk kamera depan, dan walau makin hari ukuran layar smartphone makin besar aja. Tapi dengan sentuhan kayak gini, sentuhan gaming, sentuhan mecha atau robotik membuatnya jadi beda ya dari yang lain. Dan ini saya suka, desain yang makin distintif. At least GT 10 Pro ini tergolong slim dengan ketebalan 8,1 mm saja. Tipis lah ya segitu untuk smartphone dengan baterai 5000 mAh. FYI, ponsel ini dibekali kepala charger 45 watt dan tetap mendukung protokol power delivery 3.0 yang saat saya uji berjalan di 18 watt. Dengan pemakaian ringan, banyak idle alias standby, smartphone ini bisa bertahan hingga 2 hari 2 malam.
dengan screen on time 4 jam 51 menit. Pemakaian menengah dengan full Wi-Fi juga masih bisa bertahan 42 jam dengan screen on time naik ke 7 jam. Sementara jika digunakan tanpa Wi-Fi, di tangan saya dia bisa bertahan hingga 21 jam alias dari subuh sampai malam banget ya, dengan screen on time 3 jam 37 menit. Semua skenario pengujian sudah include pemakaian untuk kamera, sosmed, streaming, dan juga gaming tipis-tipis. Anyway, saya enjoy banget main PUBG di smartphone ini. Tentu saya mentokin settingannya ke frame rate 90 fps, jadi grafiknya cukup di smooth aja. Saat refresh rate layar saya set auto, di game toolbar terlihat angkanya 60 fps stabil terus ya. Lalu saya coba set manual refresh rate-nya ke 90 Hz dan geser modenya ke performance atau GT mode, maka angka yang muncul malah jadi 120 Hz. Dan kalau lihat angkanya mentok terus, nggak berubah-berubah walaupun sedikit, rasanya pengukuran frame rate dalam game ini tidak cukup akurat ya, si game toolbar ini. Namun yang pasti, smoothness dalam gameplay memang terasa banget berbeda dari smartphone-smartphone yang sebelum ini saya uji dan ulas. Respon sentuhan pun sangat prima, jadinya dual one-on-one pun saya jadi pede nih. Even anti-goresnya yang terasa lebih licin juga enak buat main game. Padahal dalam paket penjualannya, Infinix ngasih ekstra tempered glass loh kalau masih kurang licin juga. Last but not least, akhirnya kita sampai juga di bahasan kameranya. Setup kamera begini sebetulnya memudahkan dalam proses pengujian karena kita cukup mengetes satu kamera di belakang dan satu kamera di depan. Tapi ada kalanya saya bakal butuh lensa ekstra lebar saat di ruang sempit atau ingin menangkap pemandangan yang luas. Jadi rada kangen gitu ya sama lensa ultrawide. Tapi mari kita fokus ke kamera utamanya yang dibekali sensor 108 megapiksel. Sensor besar ini memungkinkan juga perekaman video hingga 4K 30 fps. Jika ingin video yang lebih smooth, maka frame rate 60 fps tersedia di resolusi Full HD. Di 4K terasa tidak ada bantuan stabilisasi ya, tapi di Full HD 30 fps ada ACE yang bekerja sedikit. Biar makin stabil, silakan masuk ke mode Ultra Steady. Hanya perhatikan kondisi cahaya ya, lebih disarankan mode ini digunakan di outdoor saja. Kamera depan bisa rekam hingga 2K 30 fps dan saat cahaya meredup, dia akan otomatis membuat layar lebih terang dan sekelilingnya memutih plus menyalakan LED flash ya di sisi depan. Ini agar hasilnya terbantu tentunya. Meski seringkali frame rate-nya tetap turun hingga ke 25 fps saja. Untuk foto, saya nilai nggak ada masalah, Infinix sudah lebih bisa diandalkan ya di sektor ini daripada urusan merekam video tadi tentunya. Serius, hasil fotonya cakep-cakep, outdoor, indoor, portrait, landscape, saya kasih jempol, pol-pol pokoknya. Walau PR-nya masih ada banget, yaitu di night mode-nya. So, urusan gaming, urusan performa, dan ternyata urusan foto, kita bisa mengandalkan smartphone pertama Infinix dari GT series ini. Jangan lupa dua catatan di awal tadi, dan siapkan kocek Anda. Ya, segera menuju deskripsi video ini buat link pembeliannya. Saya yakin yang nonton sampai menit ini pasti udah mupeng berat. Sip lah, silakan nikmati sisa sampel foto dan video dari kamera ponsel ini sambil saya menutup ulasan kali ini. Thanks for watching ya guys, dari kota Cimahi. Augun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ultra Steady Mode, Full HD 30 fps. Turun. Pegangan sama nih. Full HD 30 fps cuma tanpa Ultra Steady Mode. K 30 fps. Tetap ya lebih stabil. Ultra Steady kerasa banget. Ultra Steady video, tangan saya nyender ke troli, jadi harus lebih stabil lagi. Ini kalau diangkat kayak gini, warnanya bagus. Silahkan disimak audionya. Saya berusaha nggak nutupin mikrofonnya, kayak gini kali ya, biar mikrofonnya agak ketutupan. Gimana? Yang ini Full HD 30 fps dan dia ngebantu pencahayaannya. LED flashnya nyala, kemudian layarnya juga memutih. Dia mendeteksi ya bahwa ini kondisinya kurang cahaya, jadi kayak gini hasilnya. Lebih bagus mana dibanding tadi? 2K 30 fps masih dibantu cahaya, jadi kayak gini. Silahkan disimak audionya juga. 2K 30 fps tanpa bantuan lampu, bedanya kayak gini aja. Silahkan dicek. 4K. Hilo.